Trump menginginkan harga migas naik. Oke. Ini juga yang dijanjikan kepada para donatur politiknya. Kalau berdasarkan latar belakangnya, itu kan sebetulnya baik Partai Republik maupun Partai Demokrat yang komunitas Yahudi Amerika itu. Jadi kan komunitas Yahudi Amerika itu kan memiliki migas, memiliki hedge fund. Jadi Trump itu ketika dia mengatakan soal tarif, pasar semua negara hancur, kita hancur, segala macam hancur. Begitu udah sampai titik bottom terendah, Trump tahu-tahu ngomong kita pause kebijakannya. Marketnya langsung balik arah. Dan pada waktu itu di di Gedung Putih, Trump ketemu dengan beberapa hedge fund, dia bilang, "Oh, kamu kan untung berapa dari saya?" Ketika Trump memainkan isu balik dan harga minyaknya terkoreksi tajam, US dollar indeksnya terkoreksi ke 98 turun. Euro menguat lagi terhadap US dollar. Pound sterling menguat lagi terhadap US dollar. Singapura dolar juga menguat lagi, ringgit menguat lagi. Cilakanya rupiah tetap melemah. Jadi kalau menurut saya posisi hari ini sebetulnya menunjukkan ya bahwa kita di luar harga minyak itu kita sudah punya problem. To the point aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sindo. Kita ketemu lagi di To The Point aja, dan kita akan membahas masih tentang perang antara Iran, Amerika, dan Israel yang akhirnya masuk ke dalam konsep perang multidimensional gitu, termasuk salah satunya adalah perang ekonomi. Nah, di sini sudah ada Mas Pung Purwanto dan juga analis ekonomi kita Bang Yanuar Rizky. Halo Bang, terima kasih sudah hadir di To The Point aja. Dan ini kita membahas yang masih hangat ya Bang ya, soal perang ini. Dan kemarin Trump ini juga sempat, ini sebenarnya obrolannya agak panjang karena kemarin Trump juga sempat menyampaikan di media sosial bahwa dia akan bertemu dengan Xi Jinping dari Cina untuk membahas tentang perang antara Amerika dan Iran. Nah, kalau menurut Abang sendiri secara geopolitik dan ekonominya gitu, perang ini seperti apa sih Bang petanya? Oke, pertama gini, mungkin pertama kita harus lihat dulu paradigma Trump tentang industri migas Amerika Serikat ya. Ini menarik. Jadi Trump itu ketika pertama kali masuk ke konvensi calon presiden Partai Republik yang pertama dulu, waktu itu presidennya masih Obama, Trump selalu bilang bahwa Amerika itu selalu menjadi negara lemah. Menurut Trump itu diakibatkan karena politik inflasi rendah yang diterapkan oleh Obama. Jadi Obama itu kan mengatasi krisis tahun 2008, kemudian sebetulnya usulannya datangnya dari The Fed, dari Chairman The Fed, Ben Bernanke. Jadi Ben Bernanke waktu itu mengusulkan ada sebuah kebijakan yang disebut dengan quantitative easing. Jadi quantitative easing itu menurunkan suku bunga Fed rate, agar dampak dari kredit macet sektor perumahan juga bisa diatasi karena suku bunganya harus turun. Tapi kalau suku bunga turun di saat juga terjadi crowding out karena krisis, itu kan sebetulnya bukan pilihan moneter. Nah, jadi pada waktu itu Ben Bernanke ketemu dengan Presiden Bush, ketemu dengan Obama yang waktu itu juga calon presiden dari Partai Demokrat, ketemu juga dengan Senator McCain yang calon dari Partai Republik, yang pada akhirnya terdapatlah konsensus lah di Kongres maupun di Senat bahwa intinya bahwa Amerika harus satu kata lah terkait dengan persoalan itu. Nah, itu berdampak bahwa kalau misalnya Fed rate-nya harus turun, artinya inflasinya harus turun. Nah, untuk inflasi turun di Amerika Serikat itu, pembentuk inflasinya yang paling tinggi itu harga energi. Jadi harga energi ya kayak kita di SPBU. Jadi artinya kalau begitu misalnya sekarang harga minyak 120, ya harganya di SPBU mereka langsung naik. Nah, jadi ada kepentingan pada waktu itu bahwa yang namanya harga energi harus turun untuk kepentingan suku bunga Fed rate yang rendah. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kebijakan quantitative easing ini pelopornya sebenarnya bukan the Fed, sebetulnya Bank Sentral Jepang. Ketika tahun 80 di krisis tahun 80, Jepang kan menerapkan yang namanya suku bunga negatif, orang bilang. Jadi suku bunganya rendah dan kemudian terjadi carry trade, uangnya dicetak di negara lain lah, kurang lebih gitu loh. Jadi inflasi negaranya dibiayai oleh volatilitas di negara lain, kurang lebih kan gitu. Nah, disitulah sebetulnya mulai terjadi yang namanya harga energi itu
turun ke bawah. Turun ke bawah. Nah, terus terjadi gitu ya, dan kemudian singkat cerita, Trump bilang ya bahwa dengan harga energi itu rendah, dan kemudian Obama juga memberikan insentif ke yang namanya shale gas. Jadi shale gas itu gas yang dari ya teknologi mereka lah ya, gitu ya. Yang itu mengakibatkan harga gas itu ke arah 1,8 sampai ke 2,1 per MMBTU. Nah, ternyata di Amerika Serikat itu untuk orang eksplorasi gas alam, itu biaya overhead-nya aja tuh 2,4 MMBTU. Berarti Nah, jadi menurut Trump pada waktu itu, ini yang mengakibatkan terjadinya banyak PHK di sektor migas yang kita rasakan juga kan waktu itu kan. Di sini juga kan orang-orang yang kerjanya tadinya keren gitu kan di ConocoPhillips di mana kena PHK. Dan dia bilang karena kalau mereka produksi bukannya untung malah rugi. Nah, jadi menurut Trump, Obama ini mengakibatkan politik energi yang rendah itu Amerika Serikat itu jadi negara lemah. Terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Jadi dari pertanyaan yang tadi, aku cuma satu, bahwa Trump pro terhadap yang namanya harga energi naik. Ini dari pertama kali dia masuk ke gelanggang politik calon presiden di konvensi Partai Republik tahun 2013-2014. Nah, Trump juga kemudian menyoroti karena pada waktu tahun 2014 chairnya The Fed itu namanya Janet Yellen. Dia mengatakan di Kongres di Februari tahun 2014, kita harus jeda terhadap normalisasi neraca The Fed. Jadi gini, singkat cerita, sebetulnya ketika The Fed melakukan quantitative easing itu, The Fed tuh mengambil nih surat-surat mortgage yang bermasalah, segala macam, dan kemudian ditukar dengan injeksi likuiditas cash ke market. Jadi neraca The Fed itu isinya penuh nih sama surat utang pemerintah Amerika Serikat, sama MBS namanya mortgage bond dan sebagainya. Tapi ini ada perjanjian bahwa suatu saat kamu harus beli balik. Gitu loh. Nah, ketika 2011 dia menghentikan quantitative easing-nya, tapering off. 2012 mulai normalisasi. Artinya apa? Dia menganggap orang yang tadi ditolong ini udah punya kemampuan untuk beli balik. Ini yang disebut dengan normalisasi. Jadi normalisasi itu yang tadinya diambil harus dibeli balik. Nah, ini menciptakan tekanan likuiditas di 5 fragile countries, kata Yellen nih. 5 fragile countries itu pertama Turkish lira, Indonesia rupiah, jadi Indonesia juga disebut, kemudian Brazil peso, Afrika Selatan tuh aku lupa mata uangnya apa gitu ya. Nah, terus yang terakhir India rupee. Menurut Yellen, kita harus jeda karena agar 5 negara ini merespon kebijakan normalisasi kita. Trump juga menyoroti ini. Amerika ini menjadi lemah karena segala sesuatu itu terlalu multilateral lah, kurang lebih gitu loh, terlalu mikirin orang gitu. Padahal kita tuh harus mikirin diri kita sendiri gitu. Gitu loh. Nah, jadi pada waktu Trump itu terpilih di 2016, 2 nih. Gaspol naikin lagi harga migas, Gaspol normalisasi The Fed. Jadi termasuk Jeremy Powell yang sekarang juga bertentangan dengan Trump yang usulin pada waktu itu. Nah, singkat cerita Mas, tekanan kita juga terjadi itu di 2016. Jadi kalau kita sekarang ngomong rupiah kita itu pertama kali melemah sampai hari ini tuh dimulai di situ sebetulnya. 2016. Di 2016 itu sebetulnya juga terjadi, ibaratnya itu gampang bahasanya itu buang barang, SBN surat utang negara yang dibeli oleh asing dibuang di 2016. Posisinya pada waktu itu diambil banyak oleh Bank Indonesia, perbankan domestik, BPJS dan sebagainya. Jadi terjadi pergeseran nih, yang tadinya kita mendapatkan likuiditas, pembeli surat utang kita itu dari ekses likuiditas uang murah dari kebijakan uang murah di global, beli surat utang kita. Ketika mereka balik, tekanannya ke rupiah, BI ngebalik. BI dalam posisi itu. Nah, rupiah kita melemah di situ. Gitu ya, melemah di situ karena proses itu. Nah, yang menarik sebetulnya di 2018, stop nih.
Jadi sebetulnya kalau kita ngomong harga minyak, dramanya, kalau sekarang kan dramanya ini pakai perang. Iya. Di 2016 itu sebenarnya juga udah terjadi. Dinaikkan lagi, diupayakan naik lagi ke level-level 100 gitu lah. Nah, singkat cerita, agar kita punya gambaran utuh melihat kondisi geopolitiknya, Jeremy Powell di 2019, di dalam testimoninya di Kongres, ya kalau di kita rapat dengar pendapat lah ya, gitu. Dia mengatakan ternyata yang namanya orang sebut petrodolar kurang lebih. Begitu yang namanya harga minyak itu naik, itu menciptakan lapangan kerja di Amerika Serikat di sektor migasnya, dan menciptakan ketahanan devisa mereka, surplus devisanya. Ternyata kita itu tidak lagi berpola seperti tahun 70-80. Ini menurut Jeremy Powell. Ini testimoni dia. Jadi ternyata kenaikan harga minyak sebetulnya dia bilang sejak pemulihan ekonomi 80 dan sejak 90 dan sebagainya, elastisitas ataupun korelasinya ketika harga minyak itu dengan penciptaan lapangan kerja dan juga dengan surplus yang mendorong devisanya, itu sebetulnya semakin hari semakin menurun. Ini testimoninya Chair the Fed 2019. Yang menarik adalah ternyata kalau harga minyaknya di atas 70 menurut Jeremy Powell, konsumen hilir di Amerika Serikat sendiri tidak punya daya beli. Berarti ketinggian di 70. Ketinggian. Jadi dia bilang ada dua problem ini. Satu, kita kalau mendongkrak yang namanya harga minyak, ternyata sudah tidak selinier sematematis lagi ketika tahun 70-80. Terutama terkait dengan creating job, penciptaan lapangan kerja. Dan ternyata ada ekses lain. Daya belinya juga nggak sanggup. Drop. Nah, menurut Jeremy Powell, kita harus cari apa akar penyebabnya. Ya, itu ya dalam testimoninya. Tapi artinya sebetulnya di situ, Amerika Serikat sendiri, ya, kalau tahun 70-80 mungkin, orang kerja di sektor migas, begitu migasnya naik, ya kurang lebih kan, kalau sekarang harga Pertamax Turbo, anggap aja dia 19.600. Kalau gaji saya juga naik sesama itu kan nggak ada masalah, Mas. Nggak ada masalah, betul. Jadi saya ingin menggambarkan apa yang dikatakan Jeremy Powell, minyaknya kita dongkrak naik, tapi income-nya nggak bisa ngejar segitu. Nah, jadi banyaklah analisa di situ ya yang mengatakan bahwa pekerjaan di Amerika Serikat yang sudah berbeda dan sebagainya. Akhirnya terjadi inflasi yang tinggi di Amerika. Iya, dan setelah itu sebetulnya harga minyak itu kembali lagi ke below 70. Ini masih Trump nih. Tahun 2020 itu loh, below 70. Karena ternyata ya berdasarkan testimoni itu. Dan terus COVID kan. Setelah COVID dan sebagainya. Nah, jadi satu, Trump menginginkan harga migas naik. Ini juga yang dijanjikan kepada para donatur politiknya. Jadi kan kalau kita lihat, donatur politik Partai Republik ini datangnya satu, dari sektoralnya, dari industri migas, dua dari hedge fund. Kalau berdasarkan latar belakangnya, itu kan sebetulnya baik Partai Republik maupun Partai Demokrat yang komunitas Yahudi Amerika itu. Jadi kan komunitas Yahudi Amerika itu kan memiliki migas, memiliki hedge fund. Jadi sebetulnya ini termasuk yang dijanjikan Trump kan ke para donaturnya. Nah, Trump kemudian yang kedua ini. Nah, yang kedua ini nggak ada yang baru sebetulnya dari Trump. Ini Trump tetap menggunakan hal yang sama, mengentertain. Karena gini, jadi saya punya outlook yang dikeluarkan, saya baca outlook yang dikeluarkan oleh British Petroleum, yang dikeluarkan oleh macam-macam itu. Jadi neraca migas Amerika Serikat itu memang defisit, diakibatkan biaya overhead yang lebih tinggi dari ketika harga jualnya itu ditekan rendah. Nah, dari tahun 2009 sampai 2014 saat politik inflasi rendah itu, yang membuat harga energi rendah itu, kurang lebihnya semua laporan keuangan perusahaan migas di Amerika Serikat itu menanggung yang namanya negative equity. Minus ya. Kan laba ditahannya kan minus nih, masuk ke ekuitas negatif nih. Nah, dalam banyak hitungan outlook di British Petroleum dan sebagainya itu, memang mereka membutuhkan untuk merecovery ini tuh harga sekitar 120.
Jadi saya ingin memberikan gambaran di mana muncul kata-kata harga katakan 120 per barrel itu. Kan banyak juga ekonom kita yang mengatakan 120, 150. 120 ini adanya di situ. Jadi di outlook banyak perusahaan migas di dunia yang mereka tuh membutuhkan kompensasi ketika mengakumulasi rugi ketika harga energi rendah itu. Mereka membutuhkan harga average di 120. Supaya menutup yang kemarin itu. Jadi saya ingin memberikan gambaran ya secara to the point. Secara to the point, angka 120 itu datangnya dari mana? Datangnya sebetulnya dari kebutuhan merecovery negative equity yang dialami oleh perusahaan-perusahaan migas. Mereka membutuhkan kurang lebih tuh di 120. Tapi angka ini berat. Dasarnya mana? Ya waktu Powell bilang jangankan 120, begitu di atas 70 aja kata Powell udah berat. Daya beli ya. Daya belinya gitu. Nah, Trump kedua nih, executive note pertamanya. Ya. Executive note pertama Trump itu Amerika keluar dari komitmen transisi energi. Saya ingin memberikan gambaran apa? Trump nggak pernah berubah. Bahwa Trump menganggap bahwa Amerika akan kuat lagi kalau industri migasnya nggak diganggu oleh berbagai macam insentif. Jadi kan ketika Obama insentifnya kan sel gas, ya kan harga ini. Trump juga menghapus nih komitmen-komitmen Amerika untuk mendukung transisi energi. Executive note nih, kita belum bicara tarif nih. Jadi pertama kali Trump terpilih, dia ngeluarin executive note yang 17 itu. Dan dia mengatakan Amerika Serikat keluar dari komitmen transisi energi. Uni Eropa kecewa banget di sini. Uni Eropa mendukung support banget itu transisi. Karena Uni Eropa sebetulnya dengan kebijakan inflasi rendah yang diterapkan oleh Amerika Serikat itu mendapatkan insentif mengembangkan energi terbarukan. Karena di luar Eropa kan yang punya fosil hanya Rusia, yang lain nggak punya. Jadi sebetulnya yang namanya energi terbarukan, termasuk juga yang sering dikatakan oleh kita mau B50, B segala macam. Kalau harga fosilnya rendah, baru memungkinkan. Tapi kalau harga fosilnya tinggi, karena dia juga tinggi gitu biaya prosesnya, jadi membutuhkan mahal juga ya. Mahal, membutuhkan insentif. Yang menarik tuh pada waktu itu ketika executive note itu, wakil presidennya Trump ini, dia bicara di Parlemen Uni Eropa. Karena Uni Eropa protes terhadap ini. Dia bilang gini, udahlah nggak usah omong-omong lah kurang lebih. Kalian tuh membangun energi terbarukan, waktu COVID aja belum jadi. Tetap aja akhirnya butuh fosil. Padahal insentifnya sudah sekian lama gitu. Nggak usah omong-omong deh. Karena Uni Eropa bilang, ya kan kemarin kita kena COVID, kita ke pause. Ya harusnya sekarang kita komitmen yang sama. Ya jawaban si wakil presiden Trump itu. Ya kalian nih udah diinsentif cukup lama juga industri terbarukannya nggak jalan. Nggak jalan. Alasan Uni Eropa tersendat oleh yang namanya COVID. Ini juga sebenarnya terjadi di Cina. Jadi Cina itu di 2016 juga, Politbiro Partai Komunis Cinanya juga go green. Gitu loh, jadi membangun industri terbarukan. Tapi ketika COVID itu sebetulnya ada satu indikator penting. Ternyata transisi energi itu belum jadi. Gitu loh, transisi energi itu belum jadi. Jadi kurang lebih sebetulnya dengan setelah pemulihan ekonomi pasca COVID, dengan Trump keluar dengan executive note pertama ini, dia bunuh musuhnya energi fosil ini dengan transisi energi ini. Sebetulnya cara berpikir Trump memang menginginkan harga minyak naik lagi. Nih cara berpikir dia. Kemudian dia bermain isu tarif dan sebagainya ya. Nah, yang menarik gini loh. Kita harus melihat ketika Trump kemudian masuk dengan isu tarif. Ya, ini saya ingin memberikan gambaran sebenarnya game plan Trump ini apa nih? Gitu ya. Ya tentu ini analisis ya, tapi ini juga banyak dikemukakan oleh banyak analis di Amerika Serikat sendiri. Jadi Trump itu ketika dia mengatakan soal tarif, pasar semua negara hancur, kita hancur segala macam hancur. Begitu udah sampai titik bottom terendah, Trump tahu-tahu ngomong kita pause kebijakannya. Marketnya langsung balik arah. Dan pada waktu itu di Gedung Putih, Trump ketemu dengan beberapa hedge fund, dia bilang, "Oh, kamu kan untung berapa dari saya?" Kan gini loh Mas. Kalau di pasar modal, di pasar keuangan ya, di pasar keuangan kan
Kalau saya jual di harga tinggi, saya beli di harga bawah, ya saya kan selisih aja. Iya. Gede ya. Sama juga dengan saya tahu sehari sebelumnya, saya tahu nih Mau di Trump mau ngomong, besok mau ngomong kebijakan tarif. Iya. Saya udah jual duluan Iya. Oke. sebelum isu itu, Iya. ya kan? Jadi Iya. saya ngejual di harga tertinggi. Iya. Harga jatuh, begitu harga udah jatuh, Ambil. Trump balikin lagi, saya beli lagi di bawah, naik lagi ke atas. Oke. Udah kasih itu ya. Nah, jadi pada waktu itu ada anggota Kongres dari Partai Demokrat bilang, oh ini insider trading, Iya. ya kan? Ya. Nah, dulu saya juga penasaran nih di waktu tarif itu. Oke. Seberapa serius? Misalnya dulu ada Watergate kan, Watergate Iya. itu kan sampai terjadi pansus. Iya. Iya. Heeh. Dalam perjalanan waktu sampai hari ini tidak terbentuk loh. Iya. Jadi bahwa Partai Demokratnya Yang meneriaki paling kencang. itu, ya. Tapi bahwa Kongresnya mengambil action ke situ, enggak. Kemudian mulailah muncul di analis-analis pasar keuangan Amerika Serikat, ya pasar modal dan pasar keuangan Amerika Serikat, TACO istilahnya. Trump action chicken only. Nah, Ya, ini. jadi dia bilang buat Trump nih selalu ngambil action, tapi di ujungnya itu dia chicken juga, Nyarik juga. menarik juga. Jadi Oke. kurang lebih sebetulnya sudah ada game plan yang dianggap Trump game plan itu TACO. Tako. Oke. Trump action, Main Trump isu, action. Chicken only. chicken only, ujung-ujungnya cuma cari duit dari selisih harga. Oke. Oke. Nah, ini sekarang kita ngomong ke perang ini nih. Iya. Iya. Ini menarik nih Mas. Kita simpen dulu nih. Iya. Bahwa Trump punya historis ketika isu tarif memainkan yang namanya main isu, kemudian cari selisih dari trading. Oke. Iya. Nah, ketika harga itu didongkrak ke 120, aku ini kayak gambaran gini. Kita lihat dari analisa flow order. Ya. Jadi saya ngambil dari otoritas pengawas bursa komoditas di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu setiap hari Jumat itu keluar Mas. Ini yang sebetulnya disoroti orang juga Oke. tentang keterbukaan pasar modal kita, MSCI segala macam Iya, gitu iya. loh. Bahwa yang punya order itu harus jelas gitu Iya. siapa. Nah, di Amerika Serikat tuh tiap Jumat emang keluar rincian order. Oke. Ya, jadi namanya COT, Commitment of Trade. Terutama di bursa komoditas. Nah, yang menarik, saya ingin memberikan gambaran gini. Ketika Trump pertama kali mengatakan perang itu segala macam, saya melihat bahwa harga betul. Jadi gini, order itu kalau di bursa komoditas, ada order yang datangnya dari managed money namanya. Jadi sebetulnya tidak butuh-butuh amat fisik. Oil tidak butuh-butuh amat fisik, emas. Iya. Oke. Iya. Iya. Tapi saya memang memanage gitu. Ini order-order yang datangnya dari hedge fund. It's fun. Oke. Ada order yang datangnya itu dari komersial. Jadi kalau komersial itu berarti memang saya lagi butuh fisik minyak. Nah, sekarang lihat gini. Order ketika dari 64 ya sampai ke 80 pakai 90 awalnya nih. Kalau saya lihat memang dipicu oleh permintaan dari yang membutuhkan fisik oil. Oke. Oke. Jadi artinya dari sudut pandang asnya yang minta nih, yang ngebit nih, yang ngebit ini memang orang konsumer yang membutuhkan fisik oil. Oke. Iya. Minyak beneran ya? Minyak beneran. Oke. Yang jual juga produsernya. Oke. Normal berarti ya? Normal. Oke. Jadi saya ingin Situasi mengatakan normal. Oke. dari 64 sampai ke 80 Itu sudah normal. itu memang itu ordernya. Oke. Oke. Tapi setelah dari 80 yang sampai Oke. ke 90, sebetulnya kalau saya lihat dari data COT per minggunya, sebetulnya yang antara produser dan konsumer fisik itu sebenarnya sudah relatif stabil. Jadi Iya. kurang lebih sudah menemukan equilibriumnya. Iya. Oke. Jadi kurang lebih Penjual bahwa pembeli udah ketemu. udah ketemu equilibriumnya. Dengan Jadi harga segitu ya. jadi sebetulnya ya ada harga baru ya, koreksi dari 64 ke Ke 80. ke 80-an. Nah, dari sini muncullah kontrak yang besar yang berdasarkan otoritas pengawas bursa komoditas Oke. di Amerika Serikat terjadi peningkatan 8.000 kali kontrak yang dilakukan oleh hedge fund. 8.000 kali. 8.000 kali. Itu manage ya berarti. Nah, bukan dari yang fisik, Iya, Pak. iya, iya. Jadi Ini yang- ketika harga itu Oke. yang membuat harga itu kebentuk ke 120, menurut data komoditas pengawas komoditas Bursa Amerika Serikat, itu dipicu peningkatan 8.000 kali dari rata-rata normalnya jauh banget. Oke. Kan gini loh Mas, kalau kita manage money kan tetap aja yang paling penting kan yang fisiknya loh. Ya. Iya. Kalau yang manage money-nya sampai lebih dari yang butuh fisik Bener. kan sebetulnya yang disebut dengan spekulasi berlebihan itu kan. Iya, 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 iya. iya.
Nah, order ini naik nih, dipicu oleh isu Trump. Oke. Oh, yang dia bilang mau ngabisin jembatan di Iran lah segala Iya, macam iya, itu iya, kan, iya, dengan iya. segala macam isu itu. Oke. Nah, yang menarik ketika di harga 120 di harga puncak itu, ini juga kembali disoroti nih oleh anggota Kongres Partai Demokrat. Oke. Menurut dia, 1 jam sebelum Trump itu mengatakan buat gencatan senjata, ini jual semua nih si manajemen. Manajemennya. Oke. Iya. Wah, ini Nah, ini jual semua nih. ini permainan tingkat tinggi nih. Iya, ini jual semua. Ini kita Yang harus untung paham. siapa ini? Jual semua sampai akhirnya jatuh ke 90 itu 10% kan. Oke. Diteriakin lagi nih sama anggota-anggota Kongres Partai Demokrat. Ini dia bilang Inside trader. kumat lagi nih, ya kan? Oh. Oke. Insider trading lagi. Nah, Iya. lagi rame nih katanya anggota Kongresnya mendorong otoritas bursa komoditasnya untuk melakukan investigasi dan sebagainya. Ya, itu persoalan di Amerika ya. Tapi saya juga punya catatan. Waktu tarif pun omon-omon juga tuh. Iya. Jadi artinya Partai Demokrat mengkritisi ya, tapi Oke. sampai hari ini pun Nggak ada, Untuk ini nggak ada ya. actionnya ya. apakah di-impeach kan? Kalau dulu Watergate kan Iya, impeachment serius ya. Betul. serius kan. Kalau ini kan Sebenarnya nggak, anu aja. ya sama kayak politisi mengkritik MBG gitu. Jadi aneh, tapi juga tidak Di tidak, panggung depan doang. Di panggung Iya. depan, tidak di Tidak ada gedung serius. DPR-nya gitu. Iya. Untuk politiknya nggak Ya. jalan. Nggak jalan. Jadi ya saya kurang lebih ya kalau ini kan persepsi ya. Jadi persepsi saya ya ini persis kayak MBG di kita. Terlepas secara politik Iya. itu konsumsi untuk Iya. isu politik, tapi sebetulnya elit-elitnya sama-sama menikmati kan. Oke. Gitu juga soal ini nih di Amerika Serikat. Jadi terlepas bahwa ini cara saya menyerang Trump yang Oke. berkuasa, tapi pada dasarnya menurut saya ya sama-sama menikmati dengan tidak ada langkah serius gitu. Oke. Nah, ini terjadi lagi. Nah, kemudian yang menarik yang terakhir kemarin, kan dicoba naikin lagi nih. Iya. Oke. Naikin lagi. Nah, kemudian Iran mengatakan, oke, dalam perundingan ini kita buka Selat Hormuz. Oke. Menariknya, Trump ini begitu itu dia merespon kan dengan Iya. pidatonya. Wah, ini menunjukkan kehebatan kita sebagai negara iya, yang iya. kuat. Iya, betul. Nah, saya mendengar dia bilang lagi, walaupun Iran sudah membuka, tapi blokade tidak akan kita lepaskan. Nah. Ini kan yang kemudian Iran merespon lagi, saya tutup lagi. Iya. Oke. Jadi saya ingin memberikan gambaran dari sudut pandang game plan Tako. Ini main-main isu nih. Jadi isu tuh harga digoreng ke atas pakai isu, tadi Oke. balikin lagi. Oke. Nah, sekarang itu dari sudut pandang itunya. Dan jelas sekali, Mas. Kalau kita lihat, saya kemarin lihat data COT yang 14, yang Jumat kemarin. Jelas bahwa sebetulnya ke 84 itu ya kembali kejadian lagi kayak waktu yang gencatan senjata. Jadi memang si hedge fund-nya yang tutup sendiri istilahnya. Oke. Jadi order yang ketika itu dia jual, dia tutup sendiri di sini. Jadi settlement-nya kan bukan settlement manage money ketemu manage money gitu. Iya, iya, Oke. iya. Nah, saya ngelihat gini, dari satu sisi, saya ngelihat datanya nih, Oke. ya. Ketika harga minyak itu didorong nih, 120, Oke. terjadilah demo di Amerika Serikat itu, Iya. besar-besaran. Iya. Masyarakatnya ya. Ya, Masyarakatnya. Saya lihat, kenapa nih? Hmm. Kalau saya nge-refer lagi testimoni Jeremy Powell, Hmm. Amerika emang nggak kuat di atas 70. Tapi kan keseimbangan baru yang aku bilang tadi, 80. harga yang dibentuk oleh benar-benar yang real, itu 80-an. Berarti Iya. kan keseimbangan barunya emang udah di atas 70. Iya. Oke. Terus saya pikir gitu, berapa sih sebetulnya sekarang inflasi di Amerika Serikat? Inflasi tentu patokannya Fed rate kan. Betul. Ya. Nah, ada yang menarik nih, Amerika ini jadi ketularan kayak kita gitu. Bisa jadi yang namanya yield obligasinya lebih tinggi dari Fed rate-nya. Jadi gini maksudnya. Misalnya ya, sekarang BI rate 4. Yield obligasi kita 7. 7. Oke. Sebetulnya di market tuh inflasi udah 7. Tapi Fed rate nggak mau naik, BI rate Nahan. nggak mau ini. Akhirnya orang mengkompensasi dengan naikin yield di obligasi. Oke. Iya. Di Amerika Serikat, Trump selalu ngomong, inflasi the Fed harus turun. Oke. Nah, sehingga karena inflasinya dicekek lah, kurang lebih Oke, bahwa oke. Fed rate-nya dicekek dan sebagainya, dikompensasi oleh yield-nya. Nah, yield US Treasury itu saya lihat Berapa mau tuh? nyentuh ke 4,5% akibat dari menaikkan harga minyak ke 120. Oke. Harga minyak naik ke 120 ini menciptakanlah yang namanya US Dollar Index di atas 100. Impact-nya ke US Treasury yield naik, Mas, ke 4,5. 4,5. Ya kan? Saya jadi ingat
dulu kata Jeremy Powell, angka equilibrium inflasi di Amerika Serikat itu 4,5. Oke. 4,5 itulah yang equilibrium, orang tetap ada di lapangan kerja, tetap ada cost living adjustment. Jadi artinya upah bisa merespon inflasi. Batas amannya di situ ya. Batas amannya. Jadi yang demo rame-rame itu ketika US Treasury yield-nya menyentuh 4,5. Ketika harga minyaknya didorong ke 120, indeks US dollarnya ke 100. Setelah itu dibawa turun lagi. US Treasury yield-nya ke 4,2. Harga minyaknya turun lebih banyak kan 10%. Ya kan? Indeks US dollarnya ke 98-an. Jadi Mas, yang aku lihat tetap Amerika Serikat kalau inflasinya di atas 4,5, rakyatnya protes. Dan kalau dari data COT dan data flow trading minyak dari mulai Trump memulai isu perang sampai hari ini, menurut saya berdasarkan data analisa itu sebenarnya udah ketemu. Amerika Serikat nggak mungkin membiarkan inflasinya di atas 4,5. Ya, artinya harga minyak itu nggak mungkin sampai nggak 120 dan US di dollar mana per angka barel. 4,5 itu mulai terjadi kalau harga minyaknya 120. di atas 100. Oh, Di atas 100 sudah bahkan. 4,5. Udah 4,5 itu. 4,5. Oke. Jadi ini analisa ya Mas. Jadi kalau analisa saya, harga minyak nggak mungkin di atas 100. Berdasarkan analisa itu. Ya. Itu kenapa setiap di atas 100 selalu turunin balik. Bahwa di antara ini dia dapat cuan, cetak duit, itu iya. Tapi angka psikologis totalnya, jadi menurut saya di Amerika Serikat nggak memungkinkan. Di atas 100? Di atas 100. Berarti di posisi 80-90? Ya, antara situlah gitu. Oke. Nah, terus saya ngelihat gitu. Oke, apa sih yang dimau oleh Trump ini? Trump ini kan pengen Fed rate-nya turun nih. Oke. Nah, kalau Fed rate turun ini kan harus turun inflasinya. Ada 3 kemungkinan nih, Mas. Karena bulan Mei nanti nih, Chair the Fed nih akan ganti ke Kevin Warsh. Yang baru ya? Yang baru. Oke. Kevin Warsh dalam testimoninya Trump banget. Oke. Pro terhadap Fed rate yang turun. Tapi yang menarik, Kevin Warsh bilang, tapi ini nggak akan kayak 2009 ya, yang aku bilang tadi. Jadi sebetulnya Trump banget. Di dalam negerinya pengen suku bunga turun, tapi keluar negerinya pelit gitu. Kurang lebih kan gitu loh, bahwa dia tidak mau juga mengguyur likuiditas keluar. Jadi kalau saya bacanya ini, ya di sini menurut saya agak ada perbedaan pendapat dengan cara Menteri Keuangan Purbaya ya. Kalau Menteri Keuangan Purbaya kan bilang bahwa ekonomi akan memasuki fase ekspansi. Nah bacaannya, walaupun dia tidak mesitir dari mana ya, kalau saya sih ngelihatnya mungkin loh, kan saya juga nggak tahu ya, mungkin saya dengan Purbaya sama ngeliatin testimoninya Kevin Warsh mungkin. Kalau dari sisi saya, ya saya merefer itu. Kalau Purbaya aku nggak tahu. Jadi kalau merefer itu memang kemungkinan kalau the Fed pilihannya ke bunga rendah, berarti kan inflasi rendah lagi, berarti harga energi akan rendah kan. Berarti akan ekspansi. Tapi kalau saya sih mencermati omongan Kevin Warsh nggak begitu. Bahwa Fed rate-nya turun ya, tapi dia bilang nggak akan kayak 2009. Jadi fase ekspansi likuiditas keluar yang akan mengakibatkan ekonomi kita juga dapat likuiditas. Menurut saya, kalau berdasarkan ucapan dari Kevin Warsh, tidak. Jadi kalau kayak baca dari sini, drama perang ini nggak akan selesai. Dipelihara ini berarti? Dipelihara. Akan terus-menerus ya? Akan terus-menerus. Naik turunnya akan terus dimainkan terus. Ini alatnya Trump memang untuk mengakibatkan dunia bermasalah secara liquidity kan? Karena isu perang yang terus dipelihara. Tapi bahwa perang ini juga bagian dari game plan dia untuk money printing, itu sangat jelas juga kita baca. Nah jadi dari situ Mas, menurutku ada 3 kemungkinan nih. Kalau besok Kevin Warsh sudah efektif di Mei ini, harga minyak di-maintain di 100, mungkin menurut saya Fed rate tidak seperti yang dibayangkan orang cepat turun, atau harga minyak di 80-90, mungkin Fed rate nanti akan mulai turun, atau di bawah 70 lagi harga minyaknya, sehingga Fed rate bisa agresif. Turunnya berasa ya? Berasa. Nah sekarang dampaknya nih secara geopolitik nih. Kalau di sini jelas, menurut saya uang murah ekspansi ke banyak negara akan terjadi. Karena kembali lagi ke settingan pabrik yang dulu, inflasi rendah gitu loh. Kalau 80-90 menurut saya tetap dalam posisi ketidakpastian. Kalau di 100, seret.
Nah, Oke. saya baca gitu, apa nih yang akan jadi isu besar di 100 kah? Di 80, 90 kah? Di 70 lah. Trump bilang dia akan ketemu sama Xi Jinping di awal Mei. Ya, betul. Jadi Mei ini akan banyak isu-isu besar secara makro sebetulnya. Perundingan Iran Amerika, Oke. pertemuan Trump dengan Xi Jinping, pergantian chair the Fed. Oh, itu pergantian chair the Fed menentukan ini ya? Menentukan. Oke. Jadi menurut saya kalau Trump dan Xi Jinping kondusif, ketemu win-win, Oke. ya mungkin menurut saya bisa ada kemungkinan sih akan ke 70 lagi. Ke 70 lagi. Tapi kalau saya analisa kayaknya nggak mungkin karena Trump Oke. itu juga dia punya janji kepada industri migasnya kan. Ya. Iya. Jadi Donatur. menurut saya kemungkinan besar akan dimoderat nih di 80-90 Oke. Ya. dan mungkin bisa ke 100 Iya. gitu ya. Iya. Nah, tapi ini kan never ending story nih. Kawan bersama yang saya lihat dari Amerika Serikat, meskipun mereka secara politik berbeda dengan Trump, tapi ada kawan bersama mereka. Mereka tetap menginginkan Amerika sebagai negara kuat kan. Oke. Ya. Hegemoni US dollar. Jadi kalau menurut saya isu ini akan dipelihara. Isu Oke. perang ini. Isu perang ini karena itu yang mengakibatkan volatility kan. Ya. Ambil untung itu ya. Ambil untung itu. Oke. Nah, ini yang akan berdampak ke negara-negara kayak kita. Nah. Nah, ini nih. Itu loh, negara-negara kayak kita Oke. berdampak gitu. Karena kalau Iya. menurut saya kelihatannya sih Amerika, Cina gitu ya, kemudian Rusia gitu ya, kemudian Iran sendiri. Ya kalau dilihat dari sisi soal minyaknya gitu ya, Rusia jelas diuntungkan oleh keadaan ini. Iya. Ya. Indonesia datang pun dia bilang nggak ada diskon. Tetap Oh, harga iya. normal. Harga Tetap normal. harga Jadi kan normal. sebetulnya Rusia pun diuntungkan dengan Oke, situasi gitu. saat ini. Ya. Ya. Amerika Serikat juga diuntungkan. Walaupun Amerika Serikat ternyata ya chicken only gitu. Dia juga nggak berani, Nggak berani untuk beneran ya. merealisasikan sampai ke Iya. Iya. 120 ya. Tapi dia kan kemudian mengkompensasi itu dengan goreng-goreng kan. Iya. Money printing kan. Iya. Iran, dia tahu semua negara akan dihantui oleh inflasi yang tinggi akibat energi. Oke. Iya. Sehingga kan dia bilang, yang berkawan sama saya boleh lewat Hormuz, Yang enggak? yang enggak nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Jadi kalau kita lihat nih, masing-masing menikmati dengan caranya. Oh. Rusia menikmati juga peningkatan harga, Ya. ya kan, yang tadinya kena sanksi dagang juga dia bilang nggak ada diskon. Amerika Serikat juga menikmati, tapi tidak optimum. Optimumnya dia cari dengan goreng-goreng Iya, iya. Ya. di pasar keuangan. Iran dengan cara ongkos orang lewat kan, Ya. Oke. gitu loh. Nah, dalam kacamata ini saya lihat jelas sekutu Amerika Serikat kenapa nggak mau dukung Amerika? Karena Iran tahu semua negara takut didemo sama warganya. Ya. Takut inflasi naik. Inflasi naik gitu. Jadi kan kurang lebihnya kalau dibaca Uni Eropa, Jepang, Iya. bahkan Cina. Ya kalaupun saya dapat kontrak 80, tapi kalau nggak bisa lewat, kan bisa 150 juga. Iya. Karena harus bayar Benar. Fee. Iya. fee. Upeti Tapi kan itu, kalau upeti. misalnya saya bayar fee-nya cuma 5 atau 10 kan kalau dia berkawan kan. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Makanya kan sebetulnya tidak ada yang menggambarkan posisi yang tegas kan. Iya. Bahkan Ngambang-ngambang ya. Uni Eropa dan Jepang diajak oleh Amerika Serikat untuk ini kan nggak mau. Oke. Cina pun sama loh mas. Kalau kita baca dari Cina, Cina juga tidak mau masuk ke dalam medan pertempuran loh. Oh iya. Oke. Jadi Cina sendiri juga misalnya diajak oleh Iran. Ya, kita ingin menyertakan Iran sama Rusia Oke. dalam perundingan ini. Mm-mm. Nah Trump kan bilang, ya kalau cuman Cina aja sih, kalau mau lewat, lewat aja. Kan gitu jawaban Trump. Mm-mm. Oke. Jadi kalau menurut saya di situ sebetulnya ada sinyal Amerika butuh Cina, Cina butuh Iya, Amerika loh. Oke. Saling membutuhkan. Saling berarti. membutuhkan. Jadi menurut saya ada beberapa analisa. Perang ini apakah akan mengekskalasi jadi perang yang besar? Menurut saya enggak. Karena sekutu Amerika Serikat nggak dukung. Iya. Nggak dukung Yang Amerika Eropa Serikat. ya. Nah, Oke. lawannya dari kubu BRICS gitu, Cina yang punya kekuatan besar juga menghindari perang. Kalem ya. Kalem. Cuman cep-cep aja. tuh. Cip-cip aja. Jadi sebetulnya kalau menurut saya perang ini akan dipelihara dari sudut pandang volatility, Oke. bukan perang yang besar gitu loh. Iya, iya. Saat ini loh, kita kan nggak tahu besok-besok Iya, iya, iya. mungkin terjadi apa. Tapi kalau saat ini menurut saya gambaran besarnya itu seperti itu. Iya, Oke. Cuman Jadi artinya riak-riak aja berarti ya. riak-riaknya. Nah, cuman impactnya gini loh, impactnya terhadap Indonesia ya. Jadi
kalau dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya, kalau di atas 120, 150, Trump duluan yang jatuh, kan dia bilang gitu. Ya, Oke. itu tadi bacaannya. Ya, Itu benar ya? Nah, bacaannya memang begitu US Treasury yield-nya 4,5 selalu diturunin balik sama Oke. mereka. Oke. Artinya memang orang Amerika Serikat sendiri nggak kuat. Ya. Ya kan? Ya, Dan ini ya, juga ya. pernah dikatakan oleh Jeremy Powell memang 2019 gitu. Jadi dari sisi itu betul. Kemudian Menteri Keuangan Purbaya mengatakan asumsi yang sudah dihitung sampai akhir tahun 100. Ya ini seperti bacaan saya tadi, Mas. Kan artinya kalau kita optimis berat, Ya. setelah Xi Jinping ketemu Trump mungkin ke Turun. below 70 dan Oke. rasanya tidak mungkin. Ya. Ya. Gitu loh. Karena kan ada kepentingan industri migas juga. Ya. Dan kalau dilihat dari order yang origin antara produser minyak yang punya fisik dengan konsumen yang butuh fisik, memang stabilitasnya di 80-90. Iya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya angka keseimbangan baru tuh di bulan ini kebaca sih. Di 80-90. Oke. Ya. Di luar ini akibat ordernya hedge fund kan. Ya. Goreng-goreng duit. Ya. Jadi kalau menurut saya bahwa hitungan dari Menteri Keuangan bila sampai akhir tahun asumsi kita paling tinggi 100 itu di sini. Dan kemudian kan dia bilang kan average-nya bisa kita manage kan, termasuk tidak menaikkan harga BBM subsidi Iya. ya dan sebagainya. Tapi kenapa rupiah kita Anjlok. melemah terus? Gini loh gambaran besarnya. Tadi aku gambarin, Mas. Ini kita ngomong teknikal aja deh. Jadi artinya biar kita juga tahu gamenya gitu ya. Oke. US dollar index di atas 100. Euro melemah terhadap US dollar. US dollar index dinaikin ke 100 karena apa? Karena hedge fund naikin harga minyak ke atas 100. Ya. Oke. Pound sterling jatuh, ringgit jatuh, semua jatuh terhadap US dollar, rupiah jatuh. Kalau di titik itu kita menganggap rupiah kita melemah, tren global. Oke. Ya. Semua turun. Sama turun semua. Ketika Trump memainkan isu balik dan harga minyaknya terkoreksi tajam, US dollar indeksnya koreksi ke 98 turun. Oke. Euro menguat lagi terhadap US dollar. Pound sterling menguat lagi terhadap US dollar. Oke. Singapura dolar juga menguat lagi, ringgit menguat lagi. Rupiah. Cilakanya rupiah tetap melemah. Ah, Artinya menurut saya faktor kita bukan hanya harga minyak, ada faktor lain. ada faktor lain. Hmm. Jadi gini loh, aku ingin menggambarkan, mungkin buat banyak negara, perang inilah yang memicu persoalan fiscal cliff, kesenjangan Oke. fiskal dia. Iya. Hmm. Banyak negara ya. Banyak negara. Ya. Di kita. Tapi kalau kita dengan posisi bahwa ketika US dollar indeksnya pun melemah, rupiah tetap melemah, berarti sebetulnya persoalan kita tidak hanya diakibatkan oleh harga minyak. Tapi Ada ada hal lain. faktor lain. Ada Apa faktor itu, lain. Mas? Nah, kalau kita mau jujur, Ah, sebelum harga minyak pun rupiah sudah melemah. betul. Iya. Iya, betul itu. Artinya sebetulnya isu terbesar kita sebelum harga minyak pun terjadi, kita sudah mengalami yang namanya fiscal cliff, jurang fiskal. Ya. Penerimaan yang turun, belanja yang naik. Ya. 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 Jadi kurang lebih yang ingin aku katakan, kita tuh sebenarnya mobil kita nih udah di pinggir jurang. Oke. Datang isu harga minyak ini, dia bisa ngedorong jatuh Cepat jatuh. Oke. negara lain. Mungkin isu perang dan minyak ini mendorong mobilnya ke pinggir jurang. Jadi di situ bedanya. Kalau kita sudah ada di pinggir jurang, Iya. Kedorong. ya ke jurang. Iya. Kalau yang lain tuh baru kedorong ke pinggir jurang. Oke. Oke. Makanya kan yang selalu disoroti oleh lembaga rating dan sebagainya, kalau mobil lu udah di pinggir jurang, kurangin dong penumpangnya. Biar kalau misalnya nanti didorong, Oke. nggak langsung jatuh. Oke. Ya. Kan Iya. gitu ya? Ya. Itu kenapa banyak ekonom-ekonom menyoroti harusnya kayak MBG dan sebagainya mulai Subsidi. dikurangin dong bebannya sini. Betul. Karena kita ada Ya. Dorongan dari luar. dorongan itu. dari sini gitu Iya. yang akan bisa membuat kita jatuh ke Makin jurang. cepat. Jatuh. Jadi saya ingin menggambarkan sebelum ada ini pun sebetulnya mobil kita ada di pinggir jurang. Oke. Ya. Ya. Tapi ini kan yang selalu dibantah, kita banyak uang lah segala macam itu loh. Ya. Iya. Jadi kalau menurut saya posisi hari ini sebetulnya menunjukkan ya bahwa kita di luar harga minyak pun kita sudah punya problem. Oke. Problemnya apa? Ya kan? Problemnya kan sederhana sebetulnya. Menteri Keuangan bilang, kenapa orang takut sama defisit yang melebar? Ya, ya, ya. Defisit yang melebar itu menunjukkan bahwa belanja pemerintah agresif. Ya. Itu artinya pemerintah concern terhadap roda ekonomi yang berputar. Dia bilang,
Kalau orang bilang bahwa penerimaan negaranya turun, enggak tuh. Pajak dia bilang dari Januari sampai 1 triwulan ini naik 30%. Oke. Tapi dia juga mengakui belanjanya naik lebih besar kan. Iya. Makanya defisitnya pun terbesar sepanjang sejarah kita. Iya. Yang menarik Mas, kalau kita lihat silpanya. Jadi silpa itu kan selisih penggunaan anggaran. Iya. Ya kan gini loh. Ketika memanage cash flow pemerintah itu, satu datangnya dari penerimaan negara. Oke. Dia bilang tadi pajaknya naik 30%. Belanjanya naik 100% lebih. Berarti kan saya akan tutup defisit ini dengan ngambil hutang kan? Ya. 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 Iya. Yang menarik sebetulnya di Maret itu data bid ratio. Jadi bid ratio itu ketika pemerintah menawarkan surat utang ke pasar. Berapa permintaannya? Rata-rata kita itu bid rasionya itu 2,5 kali. 2,5 kali. Oke. Dan sejak kita COVID, setiap oversubscribe ini selalu diambil oleh pemerintah. Oke. Namanya front loading. Jadi kurang lebih mintanya cuma 100. Pasar yang tertarik beli di book building 250. Oke. Iya. Departemen Keuangan memutuskan front loading aja, ambil semuanya. Oke. Artinya ini kan kalau begitu dieta front loading, silpanya kan naik. Kan gini loh Mas. Ya Iya. kan? Jadi kan anggaran yang tidak terpakainya itu Iya. silpanya naik. Iya. Silpa inilah yang kemudian diributin dengan sal-sal itu, saldo anggaran lebih dan sebagainya. Di Maret kemarin itu silpa kita itu kecil, terkecil sepanjang Sejarah. sejarah kita pasca reformasi kan kita mengenalkan pasar surat utang komersil itu sejak 2008. Ya. Ya kan? Ini loh Mas, yang kemarin selalu disebut bahwa kata Menteri Keuangan di DPR, saya tuh kaget. Saya dengar orang-orang internal Departemen Keuangan sendiri ngomong bahwa uang kita tinggal 2 minggu. Saya sih nggak tahu isu itu. Tapi kalau saya by logic, by nalar, saya ngelihat silpa yang ada, ya memang kalau saya lihat, oh cash flow lu tinggal segini. Ya, Kalau ya, segitu ya 2 minggu emang. Iya. ya. Gitu Ya, loh ya, ya, 2 ya. minggu. Nah artinya sebetulnya satu indikatornya, kita mulai kesusahan mendapatkan standing buyer surat utang. Karena bid rasionya kemarin cuma 1,1. Oke. Jadi Oke. kalau sekarang saya butuhnya 100, pasar cuma masukin 110. 110. Saya tarik semua front loading saya cuma 10. Kalau dulu front loadingnya bisa 1,5 kalinya kan? Oke. Iya. Oke. Yang 2,5 itu. Artinya saya ingin menggambarkan ada cash flow problem di situ. Kan, Bahaya nih. kan gampangnya gini loh Mas, kita kan warung rokok nih. Iya. Ya nggak, warung Iya. rokok. Iya. Ya kan, warung rokok. Kita misalnya beli rokok. Ini ngutang nih. Dari yang ngutang ini Iya. saya bisa tawarin ke Mas Pung. Mas Pung, Ya. biayain dong saya kasih kredit modal kerja. Karena nanti akan bayar kok. Yang itu. Yang itu. Pada ngutang. Nah, ini historicalnya kok. Ya Iya. kasbon tuh karena ada 10 hari berikutnya bayar. Ya. Mas Pung masih percaya ke saya. Iya. Mas Pung kasih ke saya. Ya. Ya kan? Ya. Saya bisa belanja lagi rokok, bisa jualan lagi. Oke. Nah yang terjadi kan kurang lebih gini nih. Saya ngomong ke pasar, pasar, biayain dong kelebihan defisit saya yang segini. Oke. Nah ini kan diterpa isu rating dan sebagainya ini yang terkait fiskal dan sebagainya. Nggak dapat. Nah jadi kalau menurut saya, jauh sebelum harga minyak naik, kita punya isu itu. Oke. Isu defisit yang melebar, akibat belanja yang besar, dan ternyata yang mau jadi pembeli siaganya pun Nggak ada. nggak Sudah ada. nggak ada. Dalam kacamata geopolitik seperti itu, kita membutuhkan lagi asing yang di awal aku cerita, di 2016, asing lepas semua SBN kita yang akhirnya sama domestik. Ya. Artinya sebetulnya yang terjadi sekarang, domestik pun sudah Sudah tidak nggak punya mampu. kekuatan lagi Untuk membeli. untuk membeli. Iya. Itu kenapa banyak lembaga rating kayak S&P, Moody's mengeluarkan outlook negatif terhadap pemerintah juga terhadap perbankan. Iya. Karena kan kalau misalnya pemerintah ini outlooknya negatif terhadap fiskal, Iya. memaksa perbankan yang menjadi standing buyer-nya, negatif kan dia juga sama dua-duanya. Makanya kalau kita lihat saham perbankan juga nyungsep semua. Iya. 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 Iya, betul. Jadi sebetulnya posisi itu tuh yang menggambarkan itu. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini dua hal sebetulnya. Satu, mencari standing buyer yang selama ini ada. Oke. Jadi coba kita perhatiin. Dan antara ketika pertama kali dibentuk, Rosa sama Pandu pertama kali ketemu sama BlackRock.
Iya. Purbaya kemarin ke Amerika, ketemunya juga. sama BlackRock. Ketemu, ya. Kenapa? Ada Standing data buyer. dari Bank of International Settlement. Data dari Bank of International Settlement sejak 2013, yang aku bilang tadi, proses the Fed tapering off. Peran non-banking institution melewati banking institution di negara maju. Oh iya. Jadi di negara maju, Kalah ya banknya ya. Iya. banknya kalah. Orang lebih memilih nabung di non-bank dibandingkan bank. Oke. Produknya apa? Hedge fund. Oke. Ya. Dia dapat uang dari hedge fund di non-bank ini, dia salurkan melalui investment bank. Itulah MSCI rating segala macam itu loh. Jadi artinya proses kreditnya lewat pasar keuangan. Iya. Nah, data yang sama dari Bank of International Settlement, dananya masuk lewat instrumen hedge fund, investment bankersnya kemudian menempatkan kemana? Yang terbesar adalah ke pasar surat utang pemerintah. Iya. Itu terbesar. Jadi Iya. aset surat utang pemerintahnya segini. Oke. Jadi dari Bank of International Settlement itu sendiri sebetulnya mengatakan kesulitan saat ini kemungkinan terjadi bubble di pasar surat utang pemerintah. Yang entah terjadi di mana. Oke. Nah, gitu loh. Nah, kita lihat sekarang. Siapa nih hedge fund yang punya AUM, aset under management yang tinggi? Yang AUM-nya tinggi itu Vanguard, BlackRock. Ya, kenapa datang ke BlackRock? Ya mungkin temennya kali ya. Nggak tahu lah gitu loh, gitu ya. Kan Vanguard, BlackRock. Nah, saya karena dari awal dan Antara juga datangnya ke BlackRock, Purbaya juga ke BlackRock. Terus ketika Prabowo juga ke Amerika Serikat, yang pertemuan sama Kadin juga kayaknya yang dominan BlackRock. Gitu. Ya saya iseng-iseng lah nanya ke EI, AUM-nya BlackRock tuh berapa sih? Gitu. Aset under managementnya. Memang gede dia, melebihi GDP Amerika Serikat sendiri. Oh. Saya tanya lagi dong sama EI. AUM itu datangnya dari mana? Sebagian besar dari Global Trust Fund. Jadi Global Trust Fund tuh BPJS-nya India kali. Ya kan kalau BPJS kita kan nggak boleh gitu ya, BPJS segala macam. Itu menaruh uang di sana. Di BlackRock. Terus saya tanya, penempatan dia ke surat utang pemerintah itu berapa persen dari alokasi portofolionya? Si EI yang saya tanya dia bilang average sekitar 64, tapi 60 sampai 70, gitu kan? Saya tanya lagi sama EI, kan kita sekarang zaman EI kan enaknya. Saya tanya lagi sama EI, dari 60-70 itu di surat pemerintah negara mana yang terbesar? Dibilang US Treasury. Jadi kurang lebih kan ya mereka menopang Amerika kan? Sampai di situ kesimpulan saya sederhana, artinya kalau Indonesia sekarang nggak mau gagal fiskal, defisitnya tetap besar. Yang punya MBG, saya nggak mau deh dikurangin. Kalau dikurangin nanti elitnya balik nyerang saya. BBM jangan naik deh, nanti masyarakatnya demo saya. Kan semua kepengen nih. Ya kan? Koperasi Merah Putih, ini alat saya menjaga politik desa. Ini kan semua pada akhirnya meningkatkan defisit, meningkatkan uang. Semua defisit ya. Defisit. Cara berpikir mungkin pemerintahan ini, kalau standing buyer-nya ada, saya nggak akan jatuh. Tidak akan ada Nepal, cerita Nepal kan tidak akan kan cerita Nepal kan terkait dengan demo masyarakatnya. Tidak akan cerita apa kudeta karena elitnya merasa dirugikan. Kuncinya kan cuma satu, ada standing buyer utangnya. Nah, jadi menurut saya kenapa datangnya ke BlackRock? Karena memang alokasi dia untuk ke surat utang pemerintah negara itu sekitar 60-70%. Jadi kan kurang lebih bagi dong alokasi. Ya kan, alokasi yang ada di situ. Satu. Kedua, kenapa datang ke Jepang? Ya. Jepang ketika proses tapering off quantitative easing the Fed dan normalisasi itu, Jepang tuh membantu dengan dia memberikan swap line, devisa swap dengan Bank Indonesia, dan dia juga membantu waktu itu Menteri Keuangannya Atif Basri ya, dia membantu dengan menyerap samurai bond, jadi front loading. Jadi ketika kita kekeringan likuiditas diambil, yang bantu tuh Jepang. Jadi dari sini saya bacanya, oh ini pragmatis. Ya kan? Datang ke Amerika Serikat karena yang punya kemampuan untuk mengelola yang kayak gini Amerika Serikat, makanya datangnya ke BlackRock, datang ke Jepang. Tapi kan balik lagi, semua ini there is no freelance.
Amerika Serikat jelas kita lihat kan permintaannya banyak, bahkan Iya. sampai udara militer segala Iya, macam iya, dia iya. minta. Iya. Jepang sendiri kan dia menemukan apa yang hilang waktu era Jokowi lebih dekat ke Cina kan. Iya. Iya. Proyek Marcella lah, bener. proyek segala macam gitu. There is no freelance gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalnya katakan saja ini menyerap, Oke. ya mungkin apa yang menjadi game plan-nya Presiden Prabowo, Hmm. banyak duit tuh iya, tapi banyak duit dari ngutang. Oke. Tapi saya ingin mengatakan, mungkin Presiden Prabowo akan mempertahankan kekuasaannya sesuai dengan game plan-nya. Karena tidak terjadi krisis, kan krisis hanya akan terjadi, begitu pemerintahnya udah nggak punya duit, Mas. Oke. Iya, Iya. betul. Ya kan, jadi gagal Betul. fiskal kan. Betul. Tapi menurut saya menyimpan bom waktu. Oke. Entah Buat pemerintahan selanjutnya Perintah mungkin. selanjutnya, atau bisa juga 2027, Mas. Karena 2027 hutang jatuh tempo kita juga masih tetap tinggi. Iya. Hutang yang ditambah di sini pasti kan jangka pendek juga akan naik ke 2028. Oh. Jatuh tempo ya. Jatuh Nah, tempo. jadi Bayar. menurut saya ingin membuka cara pandang ini, jangan baper gitu loh. Oke. Jangan dilihat bahwa ini memprovokasi. Maka tapi realistis saja gitu. Oke. Begitu kita kesulitan yang kita atasi dengan berhutang. Oke. Ya saya ingin mengatakan apa yang dikatakan Tan Malaka kan. Bangsa yang berhutang akan jadi budak penghutang kan. Iya. Iya. Mereka akan minta apa, minta apa. Kan nanti akan ada isu kedaulatan di sini. Betul. Isu segala macam. Besok kita mengalami lagi masalah ini, tambahin lagi. Kan lama-lama Oke. bubble juga. Jadi menurut saya itu yang akan terjadi. Jadi di luar soal minyak, kita punya persoalan mendasar. Kedua yang saya baca juga, minyak ini ditahan dengan coba memanfaatkan laba ditahannya Pertamina kalau menurut saya. Oke. Ini kembali ya, saya Iya, iya. disclaimer, analisa. Ya. Dan laporan keuangan Pertamina yang udah tersedia di Iya. publik kan 2024. Kalau saya lihat laporan keuangan Pertamina 2024, ya, dia punya kas 15,4 miliar US dollar. Laba ditahannya naik Oke. di ekuitasnya. Rasio ekuitas dibandingkan dengan hutangnya juga membaik. Oke. Jadi kurang lebih kalau saya baca itu, kalau Pertamina disuruh nalangin dulu, ya, Yang sekarang ini. subsidi maupun kompensasi, dia bisa nih pakai Dana itu. Dana itu. Laba ditahan. Nah. Kalaupun dia butuh leverage, debt to equity ratio dia kan lagi bagus. Dia bisa masuk ke pasar utang, Pasar utang, jangka pendek. Jadi menurut saya, game plan-nya yang saya baca, game plan-nya kelihatannya memanfaatkan itu. Oke. Nah, kembali, apakah perang ini akan lama? Nah. Kalau saya lihat, kalau isunya terus-terusan kayak gini, sembuh sendirinya itu mungkin Desember 2027 belum sembuh sendiri gitu loh, Iya. Mas. Iya, 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 iya. iya. Nah, persoalannya, kompensasi yang di ijon ini, apakah APBN kita di 2027 bisa membayarnya? Oke. Kalau tidak bisa membayarnya, persoalan jadi bergeser. Dari tadinya cuman hitung-hitungan resiko fiskal negara, jadi resiko korporasi kan. Korporasi. Iya. BUMN. Jadi ya saya ingin mengatakan, return selalu terkait dengan risk. Iya. Iya. Saya ingin memberikan apresiasi, Mas. Kita harus fair. Pemerintahan ini mungkin dari semua pemerintahan reformasi yang paling jelas ketika kita dalam tekanan, dia menahan subsidi. Oke. Iya. Saya harus apresiasi itu. Tapi menurut saya, waktu yang akan membuktikan Oke. bahwa Anda orang jagoan atau orang yang sebetulnya kumaha engke gitu. Iya. Itu kan waktu yang akan membuktikan, Mas. Betul. Waktu yang akan Gimana- membuktikan gimana itu, nanti aja deh. begitu nanti resikonya muncul, Iya. kalau betul-betul terbukti tidak ada apa-apa, kita harus memberikan Oke. pengakuan. Berarti Betul. memang orang yang jago mengendalikan Iya. financial engineering gitu iya, loh. betul. Tapi kalau di ujungnya nanti, ternyata krisisnya jadi krisis di Pertamina, Melebar kemana-mana. melebar kemana-mana. Jadi menurut saya, Oke. apa yang kita lakukan hari ini lebih kepada dasar kumaha engke kan. Iya. Nah, Iya. jadi saya ingin fair saja. Jadi ingin Oke. fair untuk orang yang mendukung optimisme, mangga gitu. Tapi untuk orang yang memberitahukan tentang risknya juga, ya monggo gitu. Iya. Oke. Pemerintahan ini kan kemampuan mendengarnya harus lebih baik dari kemampuan berbicaranya. Betul. Iya. Jadi kan, oh ternyata kalau yang positif tuh gini loh mikirnya, yang negatif gini. Ya dia kan harus cari titik tengahnya. Iya. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Menarik. Iya.
Ini dari awal sampai dari akhir. awal sampai akhir satu Runtutannya. pertanyaan aja nih Mas. Ya, saya juga mohon maaf kalau saya Nggak apa-apa, mencoba. it's okay apa-apa, gitu apa-apa. Pak. Biar nanti penonton To The Point ngerti dari awal Betul. sampai Ya. akhir kenapa ini kejadiannya dan bagaimana antisipasi. Iya. Saya juga mencoba menjelaskan ya teknikal aja biar orang Ya. mengikuti alurnya gimana gitu Iya. ya. Karena kalau kita terlalu tek nanti dianggapnya politik kan gitu. Betul. Iya. Betul. Ya, Sangat. memang ada dasarnya ya Iya, semua menyampaikan ada itu. hitung-hitungannya secara rasional. Baik. Nah, kalau dilihat ini Mas, tadi kan kita juga melihat bahwa ada apa ya, tanda gitu ya bahwa Indonesia sudah di pinggir jurang gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dikerek mundur ke belakang nggak sih mobilnya gitu? Saya Mungkin pikir- ada insight dari Bang Yanuar. Gini, mohon maaf nih ya. Ya. Menurut saya Presiden Prabowo terlalu dikelilingi oleh orang-orang yang membuat informasi itu terdistorsi sebetulnya. Menurut saya. Jadi misalnya saja ekspansi. Mungkin Presiden Prabowo diberikan gambaran bahwa besok ini Amerika Serikat kalau udah kayak gini ini dia akan ekspansi, siklusnya kan begitu. Iya. Iya. Sehingga dia punya keyakinan bahwa persoalan hari ini akan sembuh sendiri. Oke. Keberuntungan. Oke. Saya ngambil contoh gini loh Mas. Siapa orang-orang yang beruntung? Presiden SBY, krisis 2008, Iya. menuju Pilpres 2009. Tahu-tahu di Desember 2008, Kongres Amerika Serikat menetapkan quantitative easing. Maret 2009, ngucur tuh duit asing tuh. Oke. Karena kebijakan quantitative easing. Iya. Ini kan beruntung namanya, Mas. Iya. Orang-orang yang beruntung gitu loh, Iya. bahwa sebetulnya yang ngerjain tuh bukan dia, tapi karena ada eksternalitas Iya. efek. Menurut saya kemungkinan besar Presiden Prabowo juga mendapatkan input ini. Jadi tenang aja Pak, ini cuma manage beberapa bulan aja. Nanti juga ibaratnya itu Tapi kan gambling Mas. gambling. Iya. Tapi gambling ini menurut saya bisa jadi kejadian kalau dimoderasi kalau antara Xi Jinping sama Trump memang gini ya. Sepakat ya. Jadi sepakat. Jadi saya Iya. juga ingin ke orang-orang yang udah bicara makar-makar siap-siap kecewa nih kalau ternyata kalau ternyata gitu ya, kalau ternyata bahwa nanti antara Xi Jinping dengan Trump memang Memang begini sepakat. Salaman sehingga karena gini, bacaan saya kenapa Mas? Saya lihatnya sederhana sebetulnya. Kenapa Amerika butuh Cina, Cina butuh Amerika. Cina Mas kalau kita lihat datanya sejak 2021 mengalami masalah kredit macet sektor properti. Dan kemudian kena COVID, dua hal yang terjadi, indikator penting di Cina. Pertama, Cina itu kan devisanya devisa kontrol, bukan devisa Iya, bebas. iya. Devisa kontrol itu kan alat ngelihatnya sebetulnya kredit yang diberikan ke sektoralnya. Nah, orang selalu bilang, Cina masih oke, karena dia mempertahankan likuiditas cadangan devisanya tetap tumbuh 4%. Oke. Tapi kalau kita lihat datanya, agregat loan yang diberikannya itu turun terus. Iya. Terutama sejak 2021 dan terutama sejak 2023. Jadi artinya 4% yang di-manage itu lebih banyak operasi moneter. Iya. Bukan penciptaan uang. Kan kalau rejim devisa kontrol, penciptaan uang itu melalui kredit. Kalau devisa bebas, penciptaan uang itu money printing kayak si Trump tadi, goreng-goreng duit gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi itu, money printing dia ke kredit itu turun tajam. Satu. Kedua, dari sisi surplus yang orang selalu bilang, surplus neraca perdagangan. Betul Cina tuh surplus terus. Tapi kalau kita lihat angka agregat ekspornya dari 2020 sejak COVID sampai ke hari ini, itu udah turun 47%-an ekspornya. Iya. Impornya udah turun 57%. Tapi kalau kita hitung, misalnya tahun lalu ekspornya 100, impornya 90, 10 kan surplusnya. Tahun ini ekspornya turun 90, impornya turun 60, surplusnya kan naik 30. Iya. Tapi angkanya turun. Oke. Nah, ini sebetulnya menunjukkan pelemahan ekonomi Cina itu real terjadi. Nah, kenapa ini terjadi? Jadi kalau saya lihat tuh sederhana sebetulnya. Cina itu dia berhasil melakukan sebetulnya revolusi industri di tengah industri di negara maju itu tertidur. Jadi orang negara maju itu terlena dengan dapat duit dari ngegoreng-goreng duit. Iya. Tidak lagi dari membangun sektoral. Iya. Ini yang dilakukan oleh Cina. Sehingga dia punya barang murah dan sebagainya. Kita gampang aja deh di Indonesia deh. Cina gitu, mau jual barangnya di Indonesia. Dulu lagi zaman uang murahnya Amerika Serikat.
Mas Pung mungkin dapat untung di saham berapa. Wah, itu membuat Mas Pung masuklah di marketplace. Wah, beli-beli ini. Tapi dengan sekarang pasar ini melemah sejak COVID dan sekarang ini, Mas Pung kan sebagai orang rasional akan mulai mengurangi nih. Satu, gainnya turun. Kedua, Mas Pung juga berjaga-jaga kan. Wah, takut ada apa-apa. Kering lah nih daya belinya. Kering daya beli ini, orang yang bertumpu di sektor informalnya nggak punya kerjaan. Sisi lain, pinjol. Pinjol ini kan goreng-goreng cuci duit. Menurut datanya Vincent ini PPATK-nya Amerika Serikat. Jadi menurut datanya Vincent, ketika proses uang murah quantitative easing itu mengakibatkan peningkatan yang namanya cuci uang lewat Bitcoin, lewat segala macam itu. Nah, ini kan sebetulnya yang dijadikan kendali oleh Amerika Serikat saat ini secara geopolitik untuk mulai mengeringkan likuiditas di banyak negara. Nah, impact-nya juga kena ke Cina. Artinya Cina mau jual barang, susah. Kalau kitanya nggak punya daya beli, nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi artinya menurut saya, Cina membutuhkan kebijakan lagi dari Amerika Serikat yang membasahkan lagi likuiditas, sehingga global ini juga punya daya beli lagi. Bisa beli barang dia. Nah, orang selalu berharap, udahlah kita dedolarisasi aja. Nah, menurut pendapat saya ya, kita bisa berbeda pendapat soal itu. Menurut pendapat saya, Cina belum punya kemampuan ini untuk misalnya berperan sekaligus di dua kutub, di barang maupun di uang. Kenapa? Ya, ukuran saya tadi, orang dia aja mengelola devisanya sekarang lagi bingung ya. Lagi bingung. Nah, jadi menurut saya, kalau antara Amerika dan Cina pada akhirnya ketemu nih titik temunya. Jadi kurang lebih Amerika bilang, oke, kita nggak punya barang, tapi kita punya duit. Situ punya barang, tapi nggak punya duit. Nah, win-winnya gimana nih? Nah, kalau mereka ketemu win-win, menurut saya, ini akan kejadian kayak tahun 80, Mas. Tahun 80 itu, perang dagang 70-80 itu antara Amerika sama Jepang. Win-winnya, Jepang dimasukin ke special drawing right-nya IMF. Jadi punya hak suara lah di IMF. Nah, ini menurut saya bisa terjadi juga. Yang akan terjadi seperti ini. Cuman, catatan saya sederhana. 80 win-win Jepang dengan Amerika Serikat ini didahului juga oleh gagal bayar surat utang Meksiko. Jadi saya ingin mengatakan ya, kita hati-hati ya, karena menurut saya profil fiskal kita mirip Meksiko 78 nih. Jadi katakanlah Amerika dengan Cina bisa win-win, tapi bukan berarti kita nggak dikorbankan gitu, maksud saya gitu loh, Mas. Ya kan, kita juga harus lihat hati-hati di situ ya. Tapi ya itu bacaan saya sih, tapi menurut saya kemungkinan besar sih pada akhirnya Amerika dengan Cina, menurut pendapat saya, akan ketemu di kepentingan bersama mereka ya. Ya itu dilihat juga, ya Cina tidak seperti ketika Jerman Hitler ya, yang memang benar-benar serius gitu. Bapak ingin rebut benderanya itu serius. Jadi saya berpandangan, Mas, dedolarisasi itu hanya bisa direbut benderanya dengan perang. Dan mereka kalah. Tanpa, kalau perangnya cuman kayak gini, ya pada dasarnya tuh pada akhirnya secara game teori memang cari win-winnya gitu. Dan saya sampai sejauh ini tidak melihat Cina ingin eskalasi ke perang gitu. Sejauh ini. Jadi menurut saya sih kemungkinan besar mungkin win-win. Tapi di antara win-win ini kan adu stamina gitu. Stamina kita bisa endurance-nya ya. Endurance kita. Ini menarik sih. Ya berarti artinya Indonesia sekarang bergantung ya, Mas ya, sama situasi global dan keputusan bangsa lain. Ya, dan bisa jadi juga beruntung kan. Tapi bisa jadi ada beruntung. Beruntung bisa jadi yang sekarang beruntung, yang nggak beruntungnya yang kemudian. Oke, terima kasih Bang Yanuar atas waktunya, ini menarik sekali dan ini mudah-mudahan pelajaran berharga untuk kita dan insight yang sangat bagus nih, terutama soal geopolitik dan ekonomi dunia dan bagaimana nasib Indonesia ke depannya yang harus diantisipasi. Oke, Sobat Sindo, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen juga di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To the point aja.